Oke, balik lagi di channel Bang Babe kali ini. Hari ini kedatangan teman-teman dari masa lalu, anjing masa lalu. Yang satu yang satu teman SMA seangkatan lah ya, seangkatan. Yang ini sebenarnya lebih tua, kelihatan dari mukanya. Ya. Dan masih jomblo. muda sih, masih muda. Masih jomblo. Sebenarnya orang ke dia teh yang ngobrolin soal masa lalu. Lain masa lalu soal asmara mah teh kadinya gitu orang mah, tapi lebih ke nongkrong aja masalah pertemanan di SMA gitu. Kehitung seberapa jam sih waktu nongkrong selama sehari ke zaman SMA aja. Jadi dulu kalau misalkan SMA, kalau nongkrong tuh pulang sekolah tuh kalau bisa sampai di telepon baru pulang. Tapi kalau nggak di telepon belum pulang. Tapi biasanya kalau udah di telepon juga karena lagi masih asik nongkrong, ya nggak akan pulang. Seberapa jam itu? Iya. Kira-kira Ya, sampai jam seberapa? ya jam Cukup malam. Cukup malam. Cukup malam. Cukup malam. Cukup malam lah ya. Karena gimana ya? Menurut orang tuh masa-masa SMA tuh nggak akan bisa keulang lagi. Ya, Dan sih. cuman kenangannya doang yang bisa dikenang. Jadi ngerasa bahwa dulu tuh selama SMA nongkrong lama tuh nggak kerasa gitu. Jadi nggak ngerasa capek, nggak ngerasa pengen pulang, bawaannya pengennya nongkrong, pengennya cepet besok ketemu lagi, ya gitu aja rutinitas dulu SMA. Jadi nongkrong tuh udah suatu keharusan gitu. Kalau nggak nongkrong, kalau Kurang ya. kalau pulang sekolah gimana gitu. terus langsung pulang tuh kayaknya enggak sih ya, sekolah di mana ngaranna teh Homeschooling. schooling Sekolah di imah memang. Ya, gitu. Nah, orang bisa deket bisa nying manis. Padahal kan mereka kakak kelas orang ya, mun misalkan dihitung soal tingkatan. Kalau orang sama Aki oke lah, Ada karena seangkatan. seangkatan. Ayo mana mau, nah mana bisa sadeket eta jeung apakah mana teman-teman mana mengkhianati mana yang angkatan mana? Bisa dibilang begitu ya. Bisa dibilang begitu. Ini tolong teman-teman angkatan Oma kasih tanda tanya, dia dihianatin sama siapa? Sahabat bisa lebih dekat di orang. Soalnya mana kan sebenarnya orang deket oke-nya jeung angkatan luhur, tapi ente sadeket jeung mana mah sadeket bisa jeung barudak urang teh gitu jeung angkatan urang. Nah, gitu. Apakah mana mengincar wanita di angkatan urang? Nah, untuk oke lah. Terus gimana? Bangsat yakin. Ya harus setidaknya harus bisa ngerangkul lah. Ngerangkul, bisa harus menghargai juga. Terus Harga saya sih. kan buat sesama tongkrongan perlu saling menghargai. Jangan dipatahkan dong Ki, dia tuh lagi belajar ngomong gitu ya. Jadi buat Kan orang teman-teman memang susah ya kalau gini. jadi kalau melihat dia agak terbata-bata tuh emang gini orangnya dia. Emang jarang ngomong sih orangnya. Ditanya ngejawab, gitu ngejawab lagi. Mana ti nongkrong si omot ti jangan orang gitu ya. Ti kelas berapa sih kira-kira? Dari kelas 1 sih orang udah Masih iya? masuk, udah masuk. Masih nongkrong si omot berarti. Soalnya kan dia tuh kan nongkrong di pendopo. Oh iya, yang belum tahu dulu kan nongkrong tuh di sekolah kita tuh di SMA. Ada beda-beda tempat nongkrongan. Di SMA Pasundan. Ada beberapa tempat nongkrongan, salah satunya nongkrongan orang, salah satunya di tongkrongan si Amoy gitu. Itu. Dan iya sebagai senior di tongkrongan orang gitu. Gitu. Jadi dulu tuh waktu pas pertama masuk ke situ kan anak baru kan. Aku tuh anak baru. Nah, pas ke situ ke tongkrongannya si Haki ini dia udah ada dan awalnya emang nongkrong ke situ karena pertama parkir di situ. Kedua, saudara-saudara orang tahu orang pindah ke SMA Pasundan, diaping lah gitu. Wah, dititip-titip ke tongkrongan dia gitu karena banyak teman-teman yang emang Tongkrongan buangan gitu. enggak anjir enggak gitu. Maksudnya karena kan tongkrongan paling gede lah gitu ya. Jadi bisa ikut parkir. Udah di parkiran anjing tongkrongannya. Parkiran kan. Nah, udah gitu mulailah karena emang tujuan ke Pasundan itu orang maunya gabung sama teman-teman SMP dulu. Taunya teman SMP orang tidak nongkrong di tempat tongkrongan ente, tapi berbaur tetap gitu dan ada dia. Dan tongkrongan orang tuh kalau kata bahasa senior di tongkrongan aku tuh beda pulau. Beda pulau. Karena jauh dari
sekolah. Nah. Jauh harus menyeberang jalan raya dulu, ya kan? Menyeberang jalan Yang raya. udah dulu. ambruk gitu ya. Iya. Tapi tidak untuk kenangannya. Ya, oke. Nah, dia itu kan karena dekat ya, karena orang sering main ke tongkrongan kalian, deket, ya tidak membatasi lah mau angkatan atas kayak mau siapa. Kita mah yang datang ke tongkrongan orang pribadi, ya welcome aja, termasuk Maneh, si Kentung, siapapun itulah gitu, ataupun tongkrongan yang lain juga it's okay gitu, nggak jadi masalah. Nah, yang bikin orang sering nongkrong sama dia sampai sekarang bisa bikin podcast barengnya kok sama dia, karena dari dulu tuh selama udah lulus SMA ya, selama lulus SMA kalau misalkan mau ngajakin ke sini nih ya, mau ke rumah Maneh atau mau nongkrong, mau di mana, jemput orang lah malam-malam, jemput orang lah gabut misalkan di kosan. Karena dia itu gak ada HP dulu waktu SMA, sempet tidak punya handphone, tapi setiap orang ke tongkrongan Ngambil wae sih. ada wae, tiba-tiba Nah, datang, mana pakai jurus naon sebenarnya sih? tiba-tiba tuh datang kucuk-kucuk, anjir, nah sih omong. Nah, mana bisa apa lain sih? Entar di tongkrongan wae mah sebenarnya mah. Orang keur nongkrong di bar misalkan. Si anjing aya. Iya. Aing nongkrong di tongkrongan mana? Aya Ada, oge. Nongkrong mana di tongkrongan lain? Aya oge. Gak dikabarin, Jadi, tanpa tapi dikabarin. ada gitu. Mau di mana ka dieu tanpa kitu nah mana bisa apa aingnya di mana? Eta feeling mana kuat gitu. Bisa lah, bisa kuat. Udah kan orang emang di rumah juga emang jarang ada lingkungan juga ya, emang gak deket lah sama lingkungan rumah. Ya main lah keluar, ya biar pasti anak-anak mungkin masih ada. Oh jadi mana ngan sok menerka gitu. Hmm. Oh jika nama kene di dieu. Tapi anjing tepat wae aing mah aneh teh. Bener. Tepat wae. Malam minggu weh contoh nanya. Oh, tidak dimungkiri bahwa Pasti Pasti, anjing. Siut aya we contoh nongkrong di tongkrongan orang. Kan pasti kalau misalkan tongkrongan aku nggak usah janjian karena udah tahu pasti sesama tongkrongan malam Pasti mingguan aya. pasti ke tongkrongan sendiri. Tah siut teh lain tongkrongan urang pang-pangna. Tapi pun malam minggu Ayo, datangna ke tongkrongan urang. kan orang aneh mah eta mana feeling bisa kuat gitu anjing selalu Kalau cuma. kalau yang orang lihat ya yang Padahal kan zaman nyata gadgetnya geus kabeh geus marake lah anjing. Tapi mana teu kalau boga HP ku. kalau feeling orang sih gini, contoh misalkan ya dia di rumah pengen main, cobain deh kesini, barudak teh mun aya nya nongkrong, mun eueuh nyanggeus tengan deui biasa barudak ka mana gitu. Kalau menurut orang ya ngelihat itu kayaknya di tongkrongan orang biasanya aya wae barudak, mun teu ge kan dia udah kenal sama tukang jualan di situ dan pasti ada anak-anak yang datang, dan orang tuh memastikan bahwa setiap malam minggu tuh siapapun anak-anak mau main dari mana pasti pulangnya ke situ, ke tongkrongan orang, karena kan di pinggir jalan ya kan gampang diakses, mana cuma lewat doang juga ngelihat dia ada si ini. Nah menurut orang sih kayaknya dia kayak gitu, Feelingnya kuat gitu bahwa apa babaturan aya di mana tuh lebih kuat daripada orang mah mun dari KPL santana nya ka tongkrongan mana gitu santana orang nanya heula. iya sah. Aya saha di dinya masih kena aya tuh orang lembung datang anjing gawul. Mana pernah teh sih datang pernah kan ngomong ka sasanya. Datang mah sama siapa kan? Pernah. Oh pernah. Terus kumaha balik deui. Ya baik deh. Balik deui. Amat teh dengan kan tempat lain. Tengah tempat lain. Tapi bagus yang jadi kalau misalkan dia pas mau nongkrong kesini nggak ada kayak yang ini weh, karena kan dia biasa mobile, biasa Ada, jadi ada. diterima gitu. Mana setuju ya masa SMA termasuk masa-masa nu anjing mau bisa diulang nih Ya, anjing babaturan itu bisa ditayangan di ini juga gitu. lah. Gobloknya si Haki ya, kalau zaman SMA tuh gini, menurut orang emang hampura ya, Nanya santai. tapi emang pada dasarnya jelema mun boga duit pasti lo bawa baturan. Tah menurut orang Oke. pikiran orang tuh mana itu selalu bisa membeli orang dengan duit, tapi nggak maksudnya siap daik teh jadi babaturan orang, nggak gitu, karena orang-orang tuh tahu maneh dalam tanda kutip jadi pengen temenan sama maneh gitu, dan maneh Jadi jalan selalu mata. Karasa sih gua ku aing enak. Aing teu boga duit, teu boga baturan anjing aing. daannya mah gitu. Tah Gitu, ya. gobloknya maneh tuh gampang kayak ngasih duit kek, atau misalkan membuka rumah maneh buat siapapun, tapi maneh tidak melihat membatasi diri bahwa orang ini tuh bakalan sampai mana, bahwa ini tuh pure berteman sama maneh apa enggak. Contoh kalau misalkan aing manfaatin maneh, ini mau aingnya mau ke dia gitu, orang tahu dia udah berkeluarga punya anak, orang respect, yang ditanyain bukan maneh doang kan, istri masih suka cecetan atau misalkan anak pengen ketemu, jadi
impact yang mana berikan sama orang teh gobloknya mana teh nggak dipikirin bahwa ini teh orang cuma memanfaatin mana atau enggak gitu menurut orang. Tapi baiknya dia tuh ayah ada cetiknya ayah nanya ada lah pasti anjing baiknya. mana anjing jelema mau kalau saya anjing nanya Ada lah, enggak maksudnya baiknya dia tuh gimana ya? hese dijelaskan anjing alis nama Susah. alis nama hese anjing. Jadi lebih baik kita Berarti- tuh membicarakan keburukan orang ya kan, gobloknya seseorang. Baiknya cuman kita yang rasain bisa ngobrol sekarang. Berarti kan mana ada sesuatu hal yang menurut orang tuh baik di benak Saya orang. tik, kan. Oh ya, temen curhat. Anjing. Pokoknya orang mau curhat nanaon mau masalah keluarga, laki-laki atau semua pasti kemana? Bener tuh. Ya kan, pasti kemana tiba-tiba di mana malam-malam pasti ke rumah curhat. Gitu. Teman main kartu bareng. Iya kan? Gitu. Temen gabut lah. mau aing mau Sebenarnya sih orang mah jelema mana emang tidak peduli ke aing. enggak, emang orangnya cuek itu, nggak bisa apa namanya menilai orang. Oh ini mah kayak gini, ah ya udahlah, itu mah gimana mereka, kumaha maneh gitu Nah. ya. Jadi masing-masing. Tapi menurut mana ayam meren saya tikna orang nu ngabekas anjing si Aki teh nu ku aing inget teh tah ieu mah anjing nying si Aki teh goblokna teh kieu tah nying si Aki teh kieu ayam meren saya tik mun eueuh mah anjing baca dah mun maneh mah Nah sih dah ke SMA mana lucu sih. anjing Anjing lucu dong. aduh aing dipuji ku lalaki teh asa langsung dia yang belok gitu tadi bade aing sebagai budak tapi Pokoknya dia tuh belum punya cowok. Ya. Belum punya cewek. Ya Allah maaf. Belum punya cewek kan. Jadi pas mana ngomong itu aing agak. anjing Tong kadinya oge. Soalnya kan omo. Ya kan omo. omo dibalikan Maho. jadi Itu sebenarnya panggilan yang nggak tahu panggilan. sampai sekarang Hmm. kenapa dipanggil omo itu asli. Mun maneh kasih amoy kumaha? Si Amo itu kan nah, emang dulu waktu SMA tuh emang deket ya. Dan kalau kurang tahu waktu, nah dia suka ada. Buat yang belum tahu, tawaf teh Keliling mengelilingi Di jam pelajaran. mengelilingi sudut sekolah ya di dalam waktu jam pelajaran gitu ya. Berarti aing tuh nakal dong bro. Mana yang seberapa kali umur mana? Tawaf we. Ya, Jadi bener. mana partner tawaf gitu ya. Bener. Bakal tahu. Soalnya ki orang kalau misalkan ibaratin ya zaman SMA bukan mabal sekolah tapi mabal pelajaran. Mabal pelajaran. Males nih pelajaran si ibu siapa atau guru siapa. Orang terang mau batur. Tahu apa seorang kukulilingan cicing Nggak bisa kali sih. Sih aya, mana lagi sarua jeung urang jadi pas panggil Mana sorangan sih si sorangan. sorangan jadi muka-muka panggil jenis apa gitu mau misalkan siapa tahu pasti cicing di daerah-daerah tukang lah gitunya nu Arab gitu. Pasti cicing didinya yang jarang terlihat oleh guru. Jadi ngobrol, mau keluar cabut kelas. Sabra kuliling sih biasanya kamu tahu. Enggak gitu, maksudnya tahu tuh enggak kukulilingan gitu, enggak. Oh, enggak. Jadi kita tuh cuma keluar dari kelas Nah, karena malas ikutin pelajaran itu. Ya udah kita keluar dari kelas, kadang diem di mana. kadang mereka nyebut di kelas aing. Iya sih. Minum Minum orang ke kelas mana? Pokoknya ke kelas-kelas yang ada anak-anak kecuali kelas IPA mungkin ya kelas IPA cuma satu atau ya satu dua lah yang ini. Pernah ikut belajar juga di kelasnya dia nih, Saki. Oh iya. gitu, Jadi emang di kelas orang mah sih buangan kelas-kelas yang lain. Jadi sebenarnya ada kelas batur G misalkan bosan hayang ke kelas orang bisa ngilu diajar di kelas orang. Kelas orang udah bebas. Bebas anjir kayak nggak pernah belajar anjir bawa buku satu itu buat semua mata pelajaran. Jadi kalau misalkan males nih kan kalau di IPA ribet lah gitu ini mata pelajaran ini terus kayak terstruktur lah gitu ya karena identiknya padat lah ya. identiknya IPA dan IPS pasti beda. Tapi menurut orang kelas orang tuh adalah IPA rasa IPS. Yang orang selalu bilang IPA rasa IPS karena lo bener gajul oke sebenarnya cuman Tapi terkapar nah, oleh IPA gitu. tapi si IPS kurang IPS teu baragajul oge, IPA teu baragajul teuing. Cuman kan sudut pandang orang adalah kelas maneh. Ai perbandingan aja kelas Kelas IPS yang paling baragajul adalah kelas maneh dan IPA rasa IPS berarti udah kebayang dong maksudnya IPA rasa IPS itu gimana ya kelas orang. Jadi orang daripada mencemarkan nama baik si IPA ini, terus orang cabut ke kelas ai. kelas maneh gitu. Goreng ini bikin goreng. gitu. Nah, bisa. Marane apa tuh orang ngarep di DO? Gara-gara
tawaf. Apa taman nya mana emang keseringan Tawaf. Jadi orang teh tawafnya. Orang teh kan ada adik apa? Kelas saha gitu nya laksanakan maneh. kadang-kadang di tingkat Lain olahraga. Nah, orang teh ngakuna teh kelas eta nya. Nah, orang teh ka WC we. Aya kepala sekolah, terus aya Pak Kamal. Nah, di bapak itu teh, Pak Kamal teh tahuan orang tuh bukan kelas itu ya. Dipanggil ke ruang guru. Ditanya bla 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 gitu. Nah, di situ mau di DO dan di situ teh udah weh. Pas mau pelajaran lagi yang kedua nih. Ke WC lagi. Saya bodohnya. Ketahuan sama satpam. Satpam kayak pokoknya yang ke kamar mandinya anjing. Apa wae? Dipanggil lagi ke ruang guru. Tapi ente sih kamar mandi apa? Udah aman. Panggil lagi ke ruang guru. Nah, di situ dikasih peringatan itu betul kelas 3 ya. Pas kelas 3. Pas mau di DO pisan, untungnya teh dikasih keringanan lah ya. Naon keringanan Nya tong tahu deui kudu jadi bager selama eta. tobat ya Tadinya tobat. anjing Dasian di DO teh. Dasian. Apalagi kan dulu. jadi kan orang memang sempat mengalami transisi hampir DO nya Orang sempat. sempat Kan apalah pokoknya mah bukan menyombongkan diri atas keburukan bukan, tapi sharing pengalaman menurut orang kalau dulu orang nggak gitu, orang nggak akan jadi Seperti apa yang yang sekarang lain, gitu, benar. setuju orang Jadi dulu tuh pernah orang tuh diskorsing yang harusnya 2 minggu, tapi karena wakil kepala sekolahnya adalah teman Babe tuh ke sekolah izin, Pak, mau tuh jangan lama-lama diskorsingnya, lihat cenah anak saya mah dikasih skorsing 2 minggu atau ada orang lagi zaman kelas 3 lagi banyak pemantapan, orang kita diskorsing 2 minggu nya aing atau aing teh ngilu pemantapan berarti kan. harus mantap Enggak saya gitu kan simple. Nah, oke ya udah cenah dikasih skorsing jadi 2 hari. Dan tapi dengan resiko banyak PR lah gitu. Masalah baik gitu kan babe orang. Tapi babe orang tengah ada pas orang di skorsing eta. Di skorsingnya gara-gara apa? Pokoknya angkatan 2015 cewek yang pernah di skorsing gara-gara apa? Silahkan tanyakan saja. Tidak ada yang mungkin tidak tahu. kasus aing nu polsek regol Ya. kita kan aing skorsing sebulan anjing goblok sebenarnya emang skillnya Deo sih anjing dikenaon sih anjing skorsing sebulan Tapi kan sekolah swasta dulu zamannya kita tuh rata-rata kan digaji sama duit kita mungkin ya. Iya. Ya rata-rata lah gitu. Kabar juga mau keluar. duit gedenya anjing Gede banget di swasta tuh gede banget duit. Jadi kalau misalkan keluar yang loyal kayak kita yang nggak pernah nunggak kan sayangnya juga. aduh sulit Sulit bro. Tapi bener sih masa-masa SMA teh walaupun cari tahu banyak cerita yang emang sih pasti orang mikir pastilah kenangannya banyak nggak akan keulang. Cuman yang orang lihat sekarang itu anak-anak SMA zaman sekarang itu tidak akan mungkin mengalami rasanya kayak kita dulu bikin apa ya nama kita sendiri teh untuk dihargain orang biar bisa gini biar bisa gitu teh masanya itu teh bullyingnya teh wah pokoknya mah zaman sekarang bullying sedikit aduh nggak mau sekolah. Kalau kita mah dulu nggak kayak gitu. Jadi bullying jadi aja kudu nangtung bully edan. Nah gitu. Jadi masa-masa dulu teh sama sekarang tuh yang bikin beda tuh itu. Gitu. Nah ini sebenarnya nongkrong lila kan mana ada orang termasuk nongkrong lilanya. Mana nongkrong lila teh sebenarnya tujuan utamanya teh emang yang menghabiskan waktu jalan badak SMA atau emang terbetah di imah. Terbetah di imah. Soalnya yang baik lagi yang tadi emang orang emang gak dekat lah sama lingkungan rumah. Jadi karena kan terdekat jadi ya mendingan orang nongkrongnya budak sekolah ya waktu gitu. Makan waktu di sekolah gitu nongkrong. Mana kemana? Kalau orang sih bukan dibilang bukan gak betah di rumah, tapi kan indung babe orang tuh bisnis lah gitu ya. Jadi gak ada siapa-siapa di rumah juga mau ngapain, makanya nunggu kabar dikabarin di mana pulang. Papa pindah di rumah baru pulang, tapi karena kasih kan
ngobrol dan terbiasa rutinitasnya seperti itu, saat ada orang tua di rumah pun bawaannya pengennya nongkrong sama anak-anak gitu. Namun misalkan ayeuna kurang flashback atuh Kang, kan pasti aya hal-hal nu anjing kudu mah aing teu ngalakukeun eta euy. Tunggu Nyanyiin sih mani. orang. Hah? Tunggu orang. Apa? Tunggu. Nyanyi we nya. Enjoy. Tidak ada yang perlu disesali. Bener-bener, menurut orang masa-masa SMA orang pribadi tidak ada yang harus disesali. Kenapa? Yang orang bilang tadi, orang bisa jadi seperti yang Maneh tahu lah dulu dan sekarang Maneh tahu kan, pasti beda banget kan buat orang-orang yang tahu. Orang bisa sekarang itu karena masa lalu orang. Orang jujur, orang nggak akan nutup-nutupin bahwa orang baik, orang gimana. Yang tahu, yang tidak tahu ya udah, gitu, cukup tidak tahu. Cuman orang bisa sekarang seperti yang kalian tahu tuh karena masa lalu orang yang naon sih nucan pernah ke orang dicobaan, geus dicobaan. Jadi kalau misalkan sekarang lihat anak-anak yang mencoba untuk nakal tapi dijieun gini, aing hayang eksis bro. Oh, Aing ketinggalan pengen ya. kelihatan, misalkan contoh cewek yang emang gak biasa ngerokok tiba-tiba ngerokok pengen terlihat anjir keren Oh, atau gimana bau. Menurut orang tuh kayak sekarang tuh orang cuman ketawa doang gitu. Karena branding image dia sekarang dan buat nanti tuh beda gitu. Kalau orang dulu apa yang orang tanamkan dulu, contoh orang nakal, oke, mabal sekolah nggak sepupu minangnya, tapi orang mah sepengetahuan ibu. Ibu orang selalu tahu kalau misalkan orang mabal sekolah nih, Bu, aku nggak jadi masuk sekolah ini, tapi bukan berarti ibu orang ngajarin yang nggak benar, tapi daripada nggak ada yang tahu atau kemana dan pasti ditanya kenapa atau apa, jadi buat masalah mabal sekolah atau misalkan sering mabal pelajaran atau apapun lah yang disebut nakal pada zaman SMA, orang ngelakuin itu karena orang dulu dari SMK dengan identik kecantikan kulit dulu, jadi orang tuh terlihat sama orang anjir cantik, girly, kayak gimana, biasalah cowok ngeliat cewek. Nah padahal orang sendiri kan tomboy, orang tuh gak suka kayak di gimana gitu sama cowok yang terlalu gimana. Nah makanya orang mikir gini, dulu orang di SMK diem aja karena emang jurusan orang yang menuntut orang seperti itu. Tapi pas ke SMA orang mikir, orang makanya pengen pindah ke situ, orang pengen bebas apa adanya orang gak mau berpura-pura, orang yang seneng main sama cowok semua, jarang lah ada teman cewek gitu. Ya orang mengeluarkan itu semua tuh di SMA. Jadi orang pengen dihargain orang, bukan ditakutin orang. Jadi orang lakuin apa-apa ini coba-coba sendiri, tapi nggak pernah bawa-bawa orang. Ya kalau orang-orang ke bawa-bawanya, itu mah jalan mana? Ya tahu gitu. Nah gitu maksudnya teh. Berarti benar ya. Tidak ada yang disesali. Tidak ada yang disesali. Dan SMA teh termasuk kebebasan berekspresi. Iya benar. Bebas bisa gitu dari kenaon untuknya maksudnya. Nya kejadian orang bareto gitu nyian orang jadi ayeuna juga perbedaan juga kumaha, kebebasan bareto teh lain ngajadikeun orang sebenarnya bahwa yang dibuat-buat, tapi emang gara-gara yang berekspresi lebih daripada anak-anak lain. Terus ya emang entah yang disebut baong, tapi mun batur emang ngomong orang baong ya bae sih. Sebutkan salah sahiji momen terbaik maneh. Temen jadi banyak, keluarga jadi banyak, bisa lebih tahu dunia luar ataupun apapun yang belum kita alamin, sharing dari orang itu juga tanpa harus terjerumus. Contoh misalkan kenapa harus nongkrong, ada orang yang nakal mungkin identik dengan misalkan obat atau apa, tanpa orang harus terjerumus, orang tapi udah tahu apa, jadi kita tak usah melakukan itu gitu. Relasi jadi banyak. Contoh kalau misalkan kayak sekarang nih zamannya udah pada kuliah apa, kalian tuh bisa ngelihat mana teman yang bener-bener fake dan enggak tuh kelihatan, yang bakalan tetap ada walaupun jarang chat. Aing sama Mane juga nggak pernah chat, tapi kalau misalkan Mane butuh it's okay, Aing bisa. Atau misalkan orang pengen main silaturahmi masih bisa. Dan itu tuh terlihat mana yang emang masih stay, yang tiba-tiba kita lagi susah masih diterima, kita mau banyak duit diterima. Kan rata-rata ya banyak orang-orang yang Aing tahu, teman-teman SMA Aing banyak kan, cuman kan mana yang masih ada, mana yang tiba-tiba menghilangnya. Karena menghilang karena sesuatu juga kan, Sapira karena ini jadi ini kan. Sarwa sih pendapatnya sih si Amoy. Momen terbaiknya mana kira-kira? Semoga momen anjing sih. Kan orang emang ngopi dulu bos. Emang rumahnya jero mananya.
baik jika nanti enggak sih tambah baik. Baik ya, omong mah terbaik bukan. Terbaik lah orang apa namanya. Enggak ada yang tahu. Ngomong. Oh ngapal. Ayo orang mah si omong mah iya lain momen terbaik. Lucu teh disebut lucu teh gara-gara si Omo teh apakah benar-benar deblo atau si Omo nuturkeun wae omongan batur. Jadi pas ke acara kan tiap tahunan atau kalau nanti boga acara pengenalan gitu kan. Iya. Acara pengenalan. Ada ciri khasnya kayak mos lainnya. Ospek kan sebenarnya disebutnya yang mos-mos gitu lah. Nah, posisi tadi dinya teh orang jadi kakak kelas. Orang sebagai adik kelas. Orang yang nyusun siapa untuk ketua selanjutnya, siapa siapa bendahara, siapa apanya, acaranya kumaha. Orang nyusun teh dengan bimbingan kakak kelas. Kakak kelas orang berarti kan si Omo jeung kawan. Nah, pada saat praktekna nu goblokna naon? Si Omo ngilu di ospek. Di ospek ku aing. Pan atuh, sia teh kakak kelas aing rek naon ngilu di ospek maksud aing teh. Jeung urang nyadar teh sanes beres. Geus beres terus si Omo anjing kan naon di tukang. Si ngilu di ospek anjing. Kan kudu lagi si nu ospek aing. Itu jadi pertanyaan siapa deblo. Masa orang nanya mana teh deblo atau mana yang ngilu rame si aing teh si Omo nah anjing ngilu di ospek deblo cik aing teh figurannya berjalan ke batu kudu nama mana Ngomong gitu. teman-teman teh mana mendampingi orang gitu maksud orang teh tapi mana kadang nu ditidak orang sadar teh nya orang asa sopan si Omo sampai ka ayeuna dihitung angkatan si ieu angkatan si Omo nu wau keur masa leutik gitu terus beki areureun dan nu ingetna si Hunggul Aya wae ka tongkrongan. Beda na jeung kakak saya teh eta. Masa SMA mamanya sayang sekali yang tidak dirasakan benar-benar coba nongkrong teh. Sebenarnya pilihan manehna sorangan ya rek nongkrong rek MTG. Da eta mah pilihan masing-masing kan jadi masalah kan. Maneh hayang teh sih SMA 3 tahun tapi teu boga baturan rasa. Kuliah sekolah pulang kan kuliah kan ya bukunya. tapi kan maksudnya itu pilihan mereka ya kalau emang mereka tujuannya sekolah terus pengen pinter nantinya pengen jadi apa pasti mereka memilih eta mah kan emang balik di mana kalau orang kan emang dari dulu senangnya bisnis orang mikir kalau orang nggak nongkrong relasi orang bakalan relasi oke penting eta keur jelema-jelema nongkrong relasi tapi kumaha mawana ki jadi kalau misalnya aya oge nu goreng berarti nya jadi ya seperti yang tadi sebelum on cam dibicarakan ada orang yang pengen terlihat ada orang ini tapi mengadu dombakan seseorang gitu biar nama dia itu jadi high. Nah orang-orang yang seperti itu teh kalau dia mau bikin bisnis atau apa orang anu jadi bahan dia tuh nggak mau aku gitu aja gitu. Kalau kitanya baik nongkrongnya dalam artian ya kalau dulu nongkrong seberingas-beringasnya dulu kita tetap tahu aturan etika kalau nggak boleh kita nggak boleh atau misalkan pengen kayak gitu tapi kita mencari jalan lain untuk tidak jadi masalah gimana gitu kan. Kalau zaman sekarang kan udah weh aja tidak dipikirkan gitu kan. Makanya nongkrong boleh tapi tetap etika kalian terhadap tongkrongan terhadap sesama tuh dipikirin, resiko sama keluarga gimana tuh dipikirin. Sebenarnya nongkrong teh pilihan sorangan tapi nongkrongnya kudu aya etika oge dan nongkrong ge ya kudu boga etika oge teh jadi mana teh nongkrong terus insecure oge gitu kan tapi kan kudu emang bener-bener introvert gitu nya anggap kudu berbaur gitu kan ayeuna sedih ya angkatan ayeuna disebut sebagai angkatan pandemi kayaknya urang maksudnya urang pribadi sih karunya bisa aya perpisahan meskipun perpisahan aing butut gitunya tapi santai bener anjir baru kemarin dibahas ya aing ngomong gitu terus ya perpisahan meskipun butut gitunya tapi aya perpisahanna tah urang mah maneh komo anjing perpisahan mah di hotel kan di halus di urang gitu tapi maksud urang teh untuk adik-adik urang ya siapa tahu ya adik-adik urang nonton angkatan ayeuna teh kan betul banget sedih anjing aing angkatan corona sebenarnya
aing ge misalkan bareto aya kasus ieu biasanya kan orangnya sarua kan sebenarnya balik di kamane kumaha ngabawa dirina menurut urang mah nya angkatan ayeuna bisa lebih edan dikarenakan di rumah aja bisa nyin suatu movement gitu sesuatu nu edan ame batu teh meskipun aing angkatan corona tapi bisa nyin sesuatu nu anjing enggak justru di saat dia nanti muncul dengan sesuatu orang wae di saat corona angkatan corona bisa jadi ieu mararaneh era tuh zaman-zaman kita kuduna seperti itu. Dengan adanya corona menurut orang ya apa yang dulu tidak pernah orang rasakan dari dulu. Tadi orang alasan orang kenapa pulang sekolah nongkrong terus dari mana balik dari kayak saha. Justru menjadi momen yakinlah gitu ya bahwa pemerintah juga nggak diem. Jadi selama dikasih waktu 3 bulan 4 bulan seperti ini ya mau diapain lagi, mau berkeluh kesah mana nggak bisa ngelihat universitas yang mana pengen mana gini ya mau sampai kapan kayak gitu. Jadi nikmatin aja mana banyak waktu sama keluarga, mana bisa menciptakan sesuatu dari rumah, kreativitas mana jadi bisa muncul gitu. Nggak cuman nongkrong udah sebatang balik, nggak kayak gitu doang. Jadi yakin dah ini tuh mual selamanya, jadi pasti berakhir. Cuman yang kebagian jadi lulusan tidak ada wisuda, orang dulu mikirnya gini, anjir angkatan orang kia pisan anjir wisudanya selalu jadi bahan olok-olokan setiap ada angkatan-angkatan sebelum dan sesudah. Tapi orang pas mikir sekarang tadi tuh gunanya bersyukur. Coba ya kan, orang berarti bersyukur masih ada. Santena ayah meskipun sound jebol DJ pas ada juhur gitu. Tapi ya kan berarti yang di atas tuh punya maksud dalam artian meren mengurangi biaya ya, atau ya apalah pokoknya apapun yang terjadi segala sesuatu kan pasti ada hikmahnya. Ada hikmah, pasti kalian gak jadi wisuda atau apa itu pasti ada hikmah tersendiri. Tapi jangan dijadiin anjir orang lulusan corona, jangan jadi kayak gitu. Justru mana sebagai lulusan corona jangan mau dikucilkan, mana harus punya sesuatu yang bisa membanggakan. Orang lulusan corona tapi bisa kill mana harus bisa kayak gitu. Boga move orang sorangan gitu, boga pergerakan. Mau ada statement dari Omo tuh untuk anak-anak buat dede-dede gemes. Siapa tahu yang jomblo gitu misalkan. Tuh moda tuh goreng-goreng tuh. Tuh. Ya jadi jangan letih disakitin, udah gitu lah. Anjing. Jangan capek disakitin ya, oh. Broken pandemik hati atau mah di segmen selanjutnya we gampang. Soal pandemik hati mah kayak yang cerita curhat bareng Mang Haki kitu aing di BDW jangan. Geus aing promo kopi heula, jangan lupa di-follow Instagram @kopisiamoy. Ini bikinan aku sendiri, homemade es kopi susunya the best. Jadi ambil hikmahnya aja. Terus kalau kan dalam pandemi ini kan memang lama ya. Jadi setidaknya di rumah tuh jadi bikin seenggaknya nggak terlalu diem dulu lah. Berkreasi. Oh nyin anak. Ini sebut apa? Anjing. Tapi nggak kesangan nih anjing. Kita tuh harus jangan terlalu diam diri lah. Jadi bernapas enggak lain gitu sedurang. Jangan terlalu malas-malasan lah kalau dalam berkreasi bisa kudu berkreasi ulah cicing wae gitu, ulah sare wae jangan malas-malasan. Emang orang gitu mah hese ngomong sih. Ya udah berarti intinya orang ngewakilin ngomong. Jangan berhenti disakitin. Jangan capek disakitin gitu. Itu si Oma tadi membisik aing gitu. Buat anak-anak yang sekarang tuh jangan capek gara-gara corona. Ya segitu teman-teman. Oke, terima kasih buat Amoy sama Omo udah ngobrol-ngobrol di channel Laki. Untuk segmen selanjutnya bisa dilihat di channel Mang Babe. Dan kalau suka sama Kopi Amoy, lain kita dong komen biar kita bikin lagi. Ya benar nggak? Bisa anda setuju soal curhat Mang Laki bisa komen di handap atau kayak komen di Instagram orang, bisa DM oke. Yang atur nuhun barudak geus nalajo subscribe ya. Nuhun. Bye. See you.